Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita mulai dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, itu dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berharap semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa tahapan sebelum kita melakukan terapi ruqyah. Di antaranya kita telah menjelaskan poin yang ke-8, yaitu dianjurkan bagi seorang terapis ataupun seorang peruqyah itu berwudu sebelum menjalankan terapi. Sebelum dia meruqyah orang lain, dia harus berwudu terlebih dahulu. Karena kita akan memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau dalam kondisi suci, dalam keadaan berwudu, maka ini lebih afdal lagi, lebih bagus lagi, dan tentunya ayat-ayat ruqyah yang dibacakan itu akan semakin berpengaruh kepada si pasien. Dan juga kita telah menjelaskan yaitu jika penderitanya adalah seorang perempuan, seorang wanita, maka jangan langsung memulai terapi, jangan langsung meruqyahnya, akan tapi dipastikan terlebih dahulu bahwasanya si pasien wanita ini memakai pakaian yang sopan, tentunya dengan menggunakan hijab yang syar'i, jilbab yang syar'i, ataupun bisa juga dengan mengenakan mukena ataupun telekung, agar seluruh tubuhnya itu tertutup, karena kita sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Maka kalau dia dalam kondisi membuka aurat, tentunya tidak pantas seperti itu. Apalagi yang kita ruqyah adalah orang-orang yang bukan mahram kita. Maka kita harus lebih menjaga lagi. Dan juga jangan pernah berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Maka kita usahakan, kalau dia seorang wanita, kita usahakan ketika meruqyahnya jangan hanya berdua saja. Kan tapi kita cari mahramnya, bisa istri kita ataupun teman perempuan dia, ataupun kalau yang sudah menikah bisa suami dia, dan lain sebagainya.
Ya, karena tidak diperbolehkan seorang muslim berdua-duaan. Ya, walaupun dalam kondisi untuk mengobati itu tidak dibenarkan. Ya, karena dikhawatirkan tetap yang ketiganya adalah syaitan apabila ada seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, yang dikhawatirkan pihak yang ketiganya adalah syaitan. Ya, maka ini tentunya ketika meruqyah, ya, jika berdua-duaan ini menyelisihi syariat Islam. Dan diusahakan juga bagi seorang peruqyah, ya, dia tidak menyentuh pasiennya. Ya, ini sekarang ini banyak, ya, di kalangan peruqyah yang dia bermudah-mudahan, ya, dalam menyentuh, ya, ataupun ketika memegang pasiennya. Padahal pasiennya ini adalah seorang wanita. Ya, tapi kalau laki-laki pasiennya ini tidak masalah. Yang bermasalah adalah ketika pasiennya ini adalah seorang wanita, seorang perempuan. Ya, maka dihindari. Ya. Walaupun kita menggunakan alas tangan, menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya, tetap, ya, tidak diperbolehkan, ya, menyentuh, memegang si pasien tersebut. Karena sama juga ketika kita menggunakan alas, menggunakan sarung tangan, ya, itu namanya juga masih menyentuh. Ya, mungkin bedanya karena tidak langsung terkena kulitnya. Padahal sama juga, ya, si pasien tersebut juga memakai baju. Apa bedanya? Memakai kain. Ya, ketika kita sentuh, ya sama sebenarnya kita memakai sarung tangan ataupun tidak, sama juga dia menggunakan kain. Ya, maka tidak dibenarkan. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Ya, kondisi darurat di sini yang dimaksud adalah ketika memang tiba-tiba si pasien menyerang kita. Nah, ini kondisinya berbeda, ya. Tapi kalau dia dalam kondisi misalnya ada sesuatu di tubuhnya yang akan dipegang, yang akan dipijitnya, maka bisa menyuruh yang mahramnya tersebut, ya, orang yang dekat, yang misalnya suaminya ataupun kakaknya dan lain sebagainya, kita suruh pencet. Kalau memang tidak ada, kita membutuhkan untuk memijitnya, kita bisa menggunakan sarana-sarana yang lain, bisa dengan menggunakan pulpen ataupun bisa juga dengan menggunakan kayu. Ya, yang penting tujuan kita adalah untuk memijitnya, untuk memencetnya. Nah, jadi tujuannya sudah tercapai. Jadi tidak harus memegangnya. Ya, kadang peruqyah, ya, dia bermudah-mudahan sehingga terkadang kepalanya dipegang, ya, dalam terapi ruqyahnya, ataupun pundaknya dia pegang sambil meruqyahnya, ini tidak dibenarkan. Ya, kalau yang diruqyahnya adalah seorang perempuan. Ya, kan, tapi kalau yang diruqyah seorang laki-laki tidak ada masalah. Ya, mau dia pegang, mau dia apain, itu terserah. Tapi kalau dia perempuan, ya, seorang peruqyah harus menjaga hal ini. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam menyentuh ataupun dalam memegang perempuan. Karena ini sangat berbahaya sekali. Ya. Karena ini adalah termasuk menyelisihi syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian juga kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong Anda dalam mengeluarkan jin-jin pengganggu tersebut. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita melakukan terapi ruqyah tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, ya, dengan harapan, ya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dan juga memberikan kesembuhan kepada si pasien. Kemudian kita lanjutkan, ya, tahapan yang kedua. Yang sebelumnya adalah tahapan sebelum kita melakukan terapi ruqyah. Yang sekarang kita lanjutkan yaitu tahapan kedua, yaitu memulai terapi ruqyah. Ya. Memulai terapi ruqyah. Ya, tapi kita akan menjelaskan terlebih dahulu, ya, ada beberapa cara dalam ketika kita melakukan ruqyah ini. Ya. Yang pertama itu bisa dengan cara an-nafsu. An-nafsu itu adalah artinya dengan tiupan. Tapi tiupannya ini disertai sedikit sekali air liur. Jadi ada ketika kita meniup itu ada sedikit, ya, air liur yang keluar dari mulut kita. Ya, sedikit, tidak banyak. Ya, seperti percikan-percikan kecil seperti itu. Ya.
Ini sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan mimpi, ya. Ar-ru'ya as-salihah minallah, ya, mimpi yang baik itu adalah dari Allah. Ya. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk itu adalah dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfithu hina yastayqidhu thalatha marrat. Jika salah seorang dari kalian, ya, melihat mimpi yang tidak dia sukai, mimpi yang buruk, mimpi yang dia benci, maka hendaknya ia meniupkan, ataupun tiupannya ini dengan keluar air liur sedikit, tatkala terjaga, tatkala terbangun sebanyak tiga kali. Ya. Kemudian wa fi riwayah falyabsuk an yasarihi, ya, dalam riwayat lain disebutkan dia meludahnya ke sebelah kirinya. Ya. Wa yata'awwadz min syarriha, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan mimpi tersebut. Fa innaha la tadurruhu, sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Ya, jadi dari hadis ini, ya, jadi ketika seseorang meniupkan, ketika meruqyah, tiupannya ini adalah tiupan yang dengan keluar air liurnya itu sedikit, tidak banyak. Kemudian yang kedua itu ada namanya at-taflu, yaitu dengan meniup disertai air liur namun tidak sampai pada derajat meludah. Jadi keluar juga akan tapi tidak banyak. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh, ya, sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, faja'ala yatfulu wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, ya, sampai habis, ya. Maka sahabat yang meruqyah meludah dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin hingga seakan-akan orang tersebut baru saja lepas dari ikatan. Ya, kemudian di riwayat lain disebutkan faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an wa yajma'u buzaqahu wa yatfilu fabara'a. Ya, maka sahabat itu pun membacakan surah Al-Fatihah, kemudian dia mengumpulkan ludahnya lalu meludah, maka sembuhlah orang tersebut. Jadi kalau dikumpulkan tentunya dia yang dikeluarkan itu akan dalam kondisi banyak. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, ya, ataupun berkata, sesungguhnya an-nafas ataupun di bawah at-taflu, dan jika at-taflu itu diperbolehkan maka an-nafas tentu lebih utama untuk diperbolehkan. Ya, jadi kalau memang dia meludahi si pasien ini diperbolehkan, tentunya ketika tiupan yang sedikit keluar air liurnya ini tentunya akan lebih utama untuk dibolehkan. Inilah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan terapi ruqyah ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, cara menterapi ataupun cara meruqyah yang selanjutnya adalah meruqyah tanpa tiupan sama sekali. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata maridan au utiya bihi qala adhibil ba'sa rabbin nas isfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jika menjenguk orang yang sakit ataupun didatangkan orang yang sakit kepada beliau, maka beliau berkata, hilangkanlah penyakit ini wahai penguasa manusia,
sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau adalah Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sedikit pun. Jadi hanya dibacakan saja ketika kita meruqyah ataupun ketika kita mendoakan orang yang sakit. Ya, sebagaimana kita sering mengulang-ulang, ya, inti dari ruqyah adalah doa. Doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW dengan harapan untuk kesembuhan. Yang tujuan membacanya itu adalah untuk kesembuhan. Ya, inilah dia yang dimaksud dengan ruqyah. Jadi selain dia bacaan-bacaan yang diambil dari Al-Quran, ya, juga doa-doanya juga diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang untuk apa dibaca? Yang tujuannya ketika membacanya adalah untuk kesembuhan. Dan ini tentunya adalah disyariatkan dalam syariat Islam. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, ya, dari Abdul Aziz, ia berkata, aku dan Sabit menemui Anas bin Malik. Maka Sabit pun berkata, wahai Abu Hamzah, yaitu kunyah dari Anas bin Malik, aku sakit. Maka Anas pun berkata, maukah aku meruqyahmu dengan ruqyahnya Rasulullah SAW? Maka Sabit pun berkata, tentu. Anas pun berkata, wahai penguasa manusia, yaitu doa tadi, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, jadi sahabat Nabi tadi membacakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, ya, cara meruqyah yang keempat, ya, itu bisa juga dengan mencampur sedikit tanah dengan air liur. Jadi ini diperbolehkan ya mengambil tanah kemudian diludahi. Ya, sebagaimana ini yang diriwayatkan oleh An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid Bismillahi turbatu aradina biriqati ba'dina yashfi syaqimuna bi'izni rabbina yushfa sakimuna bi'izni rabbina. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang sakit, dengan nama Allah tanah bumi kami dengan liur sebagian kami disembuhkan orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan, ya, ketika kita mendoakan orang yang sakit, kita ambil tanah, kemudian kita ludahi tanah tersebut, kemudian kita usapkan ataupun kita pegangkan di bagian orang yang sakit tersebut. Ya, jika ada di bagian-bagian tertentu dari orang tersebut yang sakit, bisa kita oleskan tanah tersebut kepada orang yang sakit. Ya, maka Al-Imam An-Nawawi berkata, ya, makna ataupun maksud dari hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air liurnya dengan jari telunjuknya, ya. Lalu beliau meletakkan telunjuknya di tanah, kemudian sebagian tanah menempel pada jarinya, lalu beliau mengusapkannya pada lokasi luka ataupun daerah yang sakit. Dan beliau mengucapkan doa ini tatkala sedang mengusapnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia ludahkan di tanah, kemudian dia pencet tanah tersebut, ya, kemudian dia pencet di bagian yang sakit ataupun di bagian yang ada terluka, kemudian dibacakan doa yang tadi. Ya, ini adalah ruqyah yang tentunya sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, mengusap tangan ke tubuh. Ya, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As-Saqafi, bahwasanya dia mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rasa sakitnya yang dia rasakan di tubuhnya semenjak ia masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, letakkanlah tanganmu di bagian tubuhmu yang kau rasakan sakit. Lalu bacalah bismillah 3 kali dan ucapkanlah sebanyak 7 kali. Aku berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku rasakan dan yang aku takutkan. Ya, yaitu doanya adalah a'udzubillahi
wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir dibaca sebanyak 7 kali. Jadi yang pertama membaca bismillahi bismillahi bismillah, kemudian dia membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, dia baca sebanyak 7 kali. Ya, ini diperbolehkan juga dengan cara ini. Jadi dipegang ya, ataupun diletakkan di bagian yang sakit, kemudian dibacakan saja doa ini, ataupun juga bisa dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi mungkin kita sering ya melihat peruqyah terkadang dipegang ya si pasien ini bagian kepalanya ataupun bagian dadanya, ataupun kalau ada tangannya yang terasa sakit bagian tangannya dipegang ya, mereka berdasarkan dengan hadis ini sambil dibacakan ayat Al-Quran. Jadi kalau kita merasakan sakit di bagian tubuh kita, misalnya di bagian kepala, ya maka kita pegang saja bagian kepala kita sambil kita bacakan ya ayat-ayat Al-Quran, ataupun juga bisa dengan membacakan doa ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Utsman bin Abil As As-Saqafi. Jadi bisa kita baca ya dengan membaca bismillah a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, kita baca sebanyak 7 kali ya. Biasanya ya ataupun seringnya ya ketika selesai membaca doa ini ya maka rasa sakitnya itu akan berkurang ya. Maka seperti inilah ya ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperbolehkan ya ketika seorang peruqyah yang memegang si pasiennya. Kan tapi kita garis bawahi pasiennya di sini adalah pasiennya yang sama-sama ya. Kalau laki-laki sama-sama laki-laki maka boleh dipegang ya, sambil dia dipegang di bagian yang sakit ya, misalnya dadanya biasanya. Kalau yang dia sering terkena gangguan jin ya itu biasanya bagian dadanya ya. Tapi kalau dia tahu di mana sering yang terasa sakitnya, maka di bagian yang terasa sakit tersebut yang dipegang sambil membacakan ayat-ayat ruqyah yang nanti insya Allah akan kita sebutkan ya beberapa ayat ruqyah. Kemudian yang keenam, ruqyah dengan membaca lalu meniupkannya ke air. Setelah itu airnya diminumkan kepada yang sakit atau diusapkan kepada bagian tubuhnya yang sakit, atau dimandikan dengan air tersebut. Jadi mungkin lebih sederhananya adalah dengan membuat air ruqyah. Ya, ini sebagaimana yang telah disebutkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat lalu beliau disengat oleh kalajengking. Ya, maka beliau pun berkata, la'anallahu al-aqrab la tada' musalliyan wala ghairahu. Allah melaknat kalajengking. Ya, kalajengking ini tidak meninggalkan gangguan kepada orang yang sedang sholat dan tidak juga kepada yang lainnya. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam thumma da'a bima'in wa milhin wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air, diambilkan air, kemudian juga garam, ya milhun, garam. Kemudian Nabi mengusap dengan air tersebut dan sambil membacakan surah Al-Kafirun, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau ada orang yang disengat kalajengking ataupun yang lainnya bisa dipraktekkan dengan cara ini, ya karena garam ini dia bisa dia mengangkat racun yang ada dalam tubuh manusia. Ya. Jadi ketika seseorang misalnya tersengat kalajengking, maka bisa langsung direndam dengan air garam, ya. Kemudian juga atau sambil dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, insya Allah ya racunnya itu akan keluar. Dan ini adalah yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Nabi disengat kalajengking, ya Nabi tidak langsung pergi ke dokter, ya tidak langsung mencari tabib ketika itu misalnya, akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya meminta diambilkan air dan juga garam, kemudian diusap di bagian yang tersengat kalajengking tersebut. Kemudian
dalam riwayat yang lain disebutkan juga ya dari Abu Ma'syar dari Aisyah bahwasanya Aisyah memandang tidak mengapa dibacakan di air lalu air tersebut diguyurkan ke orang yang sakit. Ya, jadi dimandikan orang yang sakit tersebut ya dengan air ruqyah, dengan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi diperbolehkan. Ya mungkin kita pernah melihat ya orang yang diruqyah sambil dia dimandikan. Nah, ini diperbolehkan. Ya, tentunya yang kalau si pasien ini adalah laki-laki, kita lebih harus memperhatikan ini bukan sembarangan pasiennya wanita tiba-tiba dia mandikan. Ini sangat berbahaya karena ketika kita mandikan tubuhnya, bajunya itu terkena air, ya maka lekuk tubuhnya itu akan nampak. Tentunya ini akan termasuk juga dia membuka auratnya, maka harus diperhatikan. Ya kita sarankan saja kalau dia harus perlu dimandikan sudah disuruh dia mandi di kamar mandi sendiri, bukan si peruqyahnya yang memandikan. Ya, karena memang banyak sekali sekarang ini ya peruqyah yang menyelisih ya dari ajaran-ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perlu diperhatikan. Ya bahkan mungkin ada sampai ya ustadz yang terkenal ya dia memandikan pasiennya. Ya ketika meruqyah ya ini tentunya ya harus sebisa mungkin untuk dihindari. Ya kalau bukan kita yang melakukannya maka bisa suaminya yang melakukannya. Jangan kita suruh suaminya memandikan entah di mana gitu kan. Kita ajarkan suaminya agar suaminya membacakan ayat-ayat ini ketika memandikan sambil membuka Al-Qur'an itu tidak masalah, tidak mengapa. Apa masalahnya ketika meruqyah kita sambil melihat Al-Qur'an? Tidak harus dari hafalan. Karena intinya adalah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dan ini perlu diperhatikan ya ketika kita meruqyah, yang kita ruqyah itu adalah seorang wanita. Ya. Karena memang saat sekarang ini ketika mencari peruqyah yang wanita ini sangat sulit. Ya, makanya kita harus mengajarkan ya kepada wanita-wanita agar mereka ini bisa melakukan ruqyah, ya meruqyah orang lain seperti itu. Karena kalau ruqyah mandiri tentunya mereka bisa ya seperti itu. Tapi ketika meruqyah orang lain ini biasa banyak orang yang takut. Ya bahkan ya sampai hafiz Al-Qur'an, ya, orang-orang yang hafal banyak ayat-ayat Al-Qur'an, dia takut ketika disuruh meruqyah orang lain. Ya, entah karena takut diganggu ya katanya, takut keluarganya diganggu, padahal tidak demikian. Ya, padahal meruqyah ataupun tidak meruqyah dia tetap diganggu oleh syaitan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi beberapa cara ketika kita meruqyah orang lain. Ya, bisa kita dengan cara kita tiup ya, setelah kita bacakan kita tiup pada bagian tubuhnya, bisa ketika meniupnya ini dengan keluar air liur sedikit ataupun dengan air liur yang banyak. Ya, tapi tentunya kita lihat ya maslahat dan mafsadatnya. Kemudian yang kedua bisa juga dia dengan air liur kita ludahkan ke tangan kita, kemudian kita tempelkan ke tanah ya, ataupun kita ludahkan ke tanah air liurnya, kemudian kita ambil tanah tersebut kita letakkan di bagian yang sakit, kemudian sambil dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ataupun juga bisa dengan dipegang langsung di bagian yang sakit, pegang bagian sakit langsung sambil langsung dibacakan. Ataupun boleh juga dengan melalui kita air ya, kita ambil air kemudian kita bacakan di air tersebut, kemudian kita minumkan kepada si pasien ya, kepada orang yang kita ruqyah tersebut ya. Dan ini biasanya akan ada reaksi-reaksi tersendiri ketika seseorang ya melakukan ruqyah ini ya, meminum air ruqyah ini. Ya, ada yang dia nanti terasa mual, ada dia nanti tiba-tiba ingin muntah, ada dia nanti tiba-tiba panas, ya sampai parahnya nanti akan langsung kesurupan. Ya walaupun hanya kita suruh minum air ruqyah, ya kalau memang
jin yang ada dalam tubuhnya ini memang sudah menguasai seluruh tubuhnya, biasanya dia ketika hanya minum air ruqyah tersebut, ya dia akan langsung kesurupan, karena memang ya kondisinya itu dia sudah sangat parah, ya. Kemudian kita akan memulai ya dari mulai bacaan apa saja ataupun ayat-ayat apa saja yang bisa digunakan untuk meruqyah. Ya. Intinya adalah semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Ya, semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi terkadang ada jin-jin ini yang mereka terasa ataupun mulai bereaksi ketika dibacakan pada ayat-ayat tertentu. Ya, misalnya ada jin ini terkadang ketika kita bacakan Al-Fatihah dia langsung bereaksi. Ya, dan juga ada terkadang jin ini kita bacakan surah Al-Fatihah berulang-ulang akan tapi dia tidak bereaksi apa-apa. Kemudian ketika kita bacakan ya misalnya ayat kursi baru dia ada reaksi. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, makanya kemudian para ulama yang menyebutkan mengumpulkan ya ayat-ayat yang ada reaksinya ketika ayat-ayat ini dibacakan. Ya, ada yang surat-suratnya ini diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga yang dia sesuai dengan pengalaman dari peruqyah tersebut. Ya, ada yang modelnya seperti itu. Ya. Kemudian di sini penulis menyebutkan ya tata cara memulai terapi ruqyah. Yang pertama beliau menyebutkan letakkan tangan Anda di kepala si penderita. Tadi kita sudah sebutkan bisa di bagian kepala ataupun bisa di bagian dada ataupun bisa juga pada bagian yang sakit. Kemudian bacakan ayat-ayat di bawah ini di telinganya secara tartil ataupun perlahan. Sini sangat banyak sekali ya surat-suratnya kita akan sebutkan. Yang pertama dia membacakan surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah ya mungkin bisa dicatat ya bagi para pemirsa semuanya. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah ya ayat 1 sampai 7. Kemudian yang kedua itu ada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih ya sampai wa ulaika humul muflihun. Kalau mau dilanjutkan lagi juga tidak masalah seperti itu. Misalnya mau dia baca semua surah Al-Baqarah boleh. Nah, ya, jadi tiap surat yang kita sebutkan ini bisa dia dibaca berulang-ulang. Jadi tidak ada batasannya berapa kali diulangnya. Kemudian yang selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Ya, 163 sampai 164. Ya, wa ilahukum ilahu wahid ya sampai dengan la ayatil liqaumi ya'qilun. Kemudian yang selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Ya, ayat kursi dari atas kemudian sampai 257. Jadi 255 sampai 257. Kemudian yang selanjutnya ya surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Ini amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun ya sampai habis. Ini adalah surah ayat terakhir ya, 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang selanjutnya ada bacakan surah Ali Imran ayat ke-18 sampai ayat 19. Ya. Quran surah Ali Imran ayat 18 sampai 19. Syahidallahu annahu la ilaha illahu ya sampai fa innallaha sari'ul hisab. Kemudian yang ketujuh
Ini ada surah Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Ayat 54 sampai 56. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, ya sampai inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Kemudian yang ke-8 ada surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Ya, afa hasibatum annama khalaqnakum abatsan. Ya, ini yang sebagaimana yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya kepada orang yang sakit. Ya, sebagaimana kesempatan sebelumnya kita sudah membahas hal ini. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 118. Ya, kemudian yang selanjutnya ada surah As-Saffat ayat 1 sampai 10. Ya, ini bagi orang yang mungkin ingin meruqyah orang lain bisa ya ayat-ayat ini dibacakan. Ya, surah As-Saffat ayat 1 sampai 10. Kemudian yang selanjutnya ya ada surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ya, surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ya, kemudian selanjutnya yang ke-9 yang ke-11 ya. Ya, surah yang ke-11 adalah surah Ar-Rahman ayat ke-33 sampai 36. Ya, yang ke-11 surah Ar-Rahman ayat 33 sampai 36. Kemudian yang ke-12 ya, yang ke-12 adalah surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Ya, surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Kemudian yang ke-13 itu ada surah Al-Jin. Ya, surah ke-13 surah Al-Jin ayat 1 sampai 9. Kemudian yang ke-14 itu ada surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kemudian yang ke-15 itu ada surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Yang ke-16 itu ada surah An-Nas ayat 1 sampai 6. Ya, jadi inilah ya beberapa surah atau beberapa ayat ruqyah yang sering dibacakan oleh para peruqyah. Ya, tapi kalau saya tidak semua ya surah ini saya bacakan. Tapi kalau saya biasa membaca, ya, ketika meruqyah, ya, saya itu tidak semua surah-surah ini saya bacakan, tapi saya biasa membaca itu lebih banyak lagi saya bacakan itu surah Al-Fatihah. Itu kadang saya ulang-ulang terus sampai 10 kali, kadang sampai 15 kali saya ulang-ulang terus. Ya, karena itu yang mudah. Nah, jadi ruqyah ini adalah sesuatu yang mudah, tidak sulit. Makanya sebetulnya semua orang ini bisa meruqyah. Ya, kalau biasanya saya baca ya mulai dari surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah ya ayat 1 sampai 5, kemudian ada surah Al-Baqarah juga ayat 102 ya wattaba'u ma tatlus syayatin ya sampai selesai. Ya, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, kemudian juga saya ambil juga dari surah Al-Jin. Ya, terkadang juga saya ambil dari surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Terkadang hanya ayat 21-nya saja yang saya bacakan. Kemudian ya terkadang ya terakhir biasanya kalau sudah dari yang pertama tadi kita bacakan tidak ada reaksi, biasanya kita tutup dengan surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas. Nah, kalau ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran ini akan tapi tidak ada reaksi apa-apa, ya maka bisa jadi orang ini memang tidak ada gangguan jinnya,
ataupun memang orang ini perlu berkali-kali untuk meruqyahnya. Nah, ini kan sebelumnya kita sudah menjelaskan, ada orang ketika diruqyah pertama kali itu tidak ada reaksinya, kedua kali juga tidak ada reaksinya, kemudian yang ketiga kali baru dia ada reaksinya. Terkadang ada yang seperti itu karena memang jin ini ya, setan ini terkadang dia membuat benteng-benteng untuk tubuhnya. Ya sama seperti kerajaan ketika ada peperangan, mereka akan membuat benteng-benteng yang berlapis-lapis ya, lapis pertama, lapis kedua, sampai lapis ketiga. Ketika memang bentengnya ini sudah hancur semua, maka baru mulailah dia ada reaksinya. Ya, maka seperti itu juga ketika kita meruqyah orang lain. Ya. Jadi ruqyah ini sebenarnya tidak seberapa sulit. Ya, tinggal kita ya berani atau tidak meruqyah orang lain. Kemudian di sini penulis menyebutkan bacaan ruqyah ini memberikan pengaruh terhadap jin. Ya, ayat-ayat yang 16 ya, 16 surah tadi yang sudah kita sebutkan, 16 ayat-ayat ruqyah tadi yang sudah kita sebutkan ini akan memberikan pengaruh terhadap jin tersebut. Ada kalanya dengan mengusirnya dan menjauhkan ataupun menarik dan menghindarkan. Mengusir dan menjauhkan jin maksudnya mengusir jin dari tubuh si penderita sebelum dia berbicara ataupun berkata-kata. Jadi sebelum jin tersebut berkata langsung terusir dengan ayat-ayat yang kita bacakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari kejahatannya. Karena kalau jin ini dia berkata-kata kemudian kita kita tanggapi ucapannya tersebut, ya bisa saja jin tersebut ya memberikan nantinya mudarat kepada kita dengan menyesatkannya. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang ketika meruqyah ini banyak berbicara dengan jin. Jadi kita kurangi, kalau bisa kita kurangi ketika kita meruqyah. Ya kemudian dia ada reaksinya, jin tersebut ngomong-ngomong entah apa yang dibilangnya, sudah tidak usah kita perhatikan. Ya biarkan saja, kita bacakan terus, kita fokus untuk membacanya. Ya, karena kalau kita tidak fokus untuk membacanya, ya inilah jin mencari celah yang lain untuk menyesatkan manusia. Kemudian menarik dan menghadirkan jin yaitu mengguncangkannya dalam tubuh si penderita dan mendesaknya untuk berbicara denganmu. Dan ini sebagaimana kita sebutkan, kalau untuk peruqyah yang pemula, ya ini kalau bisa jangan dilakukan ketika mengajak berbicara, berkomunikasi dengan jin. Ya walaupun peruqyah yang sudah lama berpengalaman, kalau bisa dikurangi berinteraksi dengan jin. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ya kita akan lanjutkan ya pembahasan kita nantinya ya pada episode selanjutnya. Dan ya semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.